Pertanyaan pertama Bunda, bagaimana cara Bunda mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral itu? Cara mengidentifikasi permasalahan apabila kedua masalah itu benar semua, maka termasuk dilema etika. Tetapi apabila ada satu benar satu salah, maka termasuk rujukan moral. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bunda? Langkah yang saya ambil adalah saya akan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Dari identifikasi kasus tersebut, maka nanti akan saya upayakan untuk menemukan berbagai macam solusi. Dari solusi-solusi itu akan saya pilih mana yang sesuai dan cocok untuk menjawab dari kasus tersebut yang bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, hal apa saja yang dianggap efektif, Bun, dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Prosedur yang saya lakukan di sekolah kami adalah ketika terjadi sesuatu masalah, maka kami akan berdiskusi bersama guru. Selanjutnya, Bun, hal apa saja yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika, Bun? Yang paling efektif menurut saya adalah tentu saja sebagai negara demokrasi pasti akan mengajak berdiskusi. Jadi kita diskusi untuk semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut, baik misalnya masalah tersebut itu mungkin dari tenaga kerja. Pertanyaan kelima nih, Bun, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, Bun? Tantangan yang pernah saya alami sebagai sekolah swasta tentu saja masalah administrasi. Jadi ketika ada beberapa siswa yang mempunyai tunggakan administrasi, itu merupakan dilema etika yang sangat besar ya. Di satu sisi anak harus mendapatkan haknya, tapi di sisi lain sekolah juga harus mendapatkan. Nah, Bun, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu? Saya tidak pernah menjadwalkan untuk penyelesaian masalah, dan setiap ada kasus atau masalah pasti akan segera harus diselesaikan biar tidak berlarut-larut nanti merembet ke hal-hal yang lain. Jadi kalau terjadi masalah harus segera cepat diselesaikan. Pertanyaan ketujuh, Bun, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan kasus dilema, Bunda? Tergantung dari kasusnya. Apabila kasusnya itu membutuhkan keterlibatan dari orang tua, maka kita akan libatkan orang tua. Tapi kalau seandainya kasus itu cukup melibatkan guru saja, maka cukup dengan guru-guru yang membantu saya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi semua kasus berbeda penanganannya. Pertanyaan terakhir, Bunda, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika, Bunda? Lebih mengedepankan untuk pengambilan keputusan ketika ada dilema etika itu lebih mengedepankan ke rasa kemanusiaan kita, ujung-ujungnya itu. Jadi karena semua orang pernah punya masalah dan semua harus mendapatkan haknya. Alhamdulillah, proses wawancara telah selesai dan saya dapat berefleksi bahwa dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin harus siap siaga dan memiliki banyak pengalaman sehingga kita bisa menyelesaikan kasus dengan tuntas tanpa membuat masalah yang baru. Setelah mempelajari modul ini dan saya sudah wawancara, kemudian saya
insya Allah bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan, yaitu tentang pengambilan keputusan dengan cara 4 paradigma dan 3 prinsip dan juga pengujian keputusan.